Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas mohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Mas Akrom. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Akrom. Sebelum kita memasuki materi, salah satu dari kalian siapa nih yang akan memimpin bernyanyi? Ibu tunjuk ya, Mbak Maula, silahkan. Kita nyanyi Indonesia Raya terlebih dahulu agar menambah rasa cinta tanah air kita kepada Malaysia. Monggo Mbak Maula untuk maju ke depan. Berdiri semua, berpolis ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Mbak Maula. Bisa duduk kembali anak-anak. Nah, sebelumnya kalian sudah minggu lalu kalian sudah membahas materi kan mengenai periodisasi dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu akan mengecek kalian apakah masih ingat materi pada minggu lalu. Berapa kali sih Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu diamandemen? 4 kali. 4 kali. Coba sebutkan tahun berapa aja. Siapa yang bisa? Masih ingat gak? Lupa. Oke, Ibu akan mengingatkan kembali. Amandemen itu dilakukan 4 kali, yaitu pada tahun pertama tahun 1999 dan amandemen kedua itu tahun 2000. Amandemen ketiga itu pada tahun 2001 dan amandemen keempat atau yang terakhir itu tahun 2002. Diingat-ingat kembali ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan fase dan elemen capaiannya. Fase D, elemen capaiannya yaitu Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yaitu memahami Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Kemudian Ibu akan menayangkan sebuah cuplikan video, tolong saksikan secara bersama-sama. Saksikan ya.
video tadi itu menjelaskan mengenai proses pembentukan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini bisa dilihat dari prosesnya, yaitu yang pertama itu adanya Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu hasil dari adanya sidang BPUPKI. Siapa yang tahu BPUPKI itu apa? Badan Politik Usaha Persiapan Kemerdekaan Negara. Oke, betul. Nah, oke. Yang pertama, sidang pertama itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, pada sidang pertama tersebut membahas mengenai dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, kemudian sidang pertama tersebut juga membentuk suatu panitia kecil, yaitu panitia 9, di mana panitia 9 itu bertugas untuk membuat naskah Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai saat ini. Nah, kemudian pada sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli ini dibentuk 3 panitia dalam rangka membahas rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pada tanggal 16 Juli BPUPKI menerima hasil laporan rancangan Undang-Undang Dasar dari ketiga panitia tersebut. Namun pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI ini dibubarkan dan kemudian dibentuk suatu panitia, yaitu PPKI. PPKI apa artinya? Panitia Penyambut Kemerdekaan. Oke, betul. Nah, dibentuknya panitia ini untuk melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI. Nah, kemudian sehari setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ini disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai konstitusi negara. Nah, disahkannya Undang-undang ini menjadi sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia setelah Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana yang sudah termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini sebagai hukum dasar dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Jadi produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan bahkan suatu kebijakan pemerintah pun harus dilandasi atau bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang kemudian pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lanjut, sifat Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Nah, ada berapa sifat itu? Ada 4. Yang pertama itu tertulis. Apakah kalian tahu artinya tertulis itu apa? Nah, tertulis ini adalah bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tercantum secara jelas dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Nah, sifat yang kedua yaitu singkat, di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggara negara. Nah, yang ketiga ada supel, yaitu di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini memuat dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Contohnya itu seperti itu amandemen itu ya, yang dilakukan sebanyak 4 kali. Nah, yang terakhir ada rigid, di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini merupakan sumber hukum
sumber hukum tertinggi di Indonesia dan memiliki cara khusus atau istimewa dalam merubahnya. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini yang pertama ada alat kontrol. Nah, undang-undang sebagai alat kontrol ini merupakan mengontrol apakah norma yang lebih rendah itu sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Selanjutnya ada fungsi pengatur, di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini sebagai pengatur cara kekuasaan dibagi, disusun, dibagi, dikelola maupun dilaksanakan. Yang ketiga ada alat penentu, di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini sebagai penentu hak dan kewajiban warga negara Indonesia termasuk para aparat negara. Oke, sekarang waktunya kita kuis. Ibu akan membagi satu kelas ini menjadi 3 kelompok. Ya, Nana ini salah. Lalu ini diperhatikan ya. Lalu, jadi ibu akan membagi 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 3 orang. Nah, lalu setiap kelompok memperoleh LKPD masing-masing. Tetapi LKPD-nya nanti ada di meja paling depan. Nah, kalian dari 3 orang tersebut, kalian baris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti baris yang paling depan itu nanti maju untuk mengerjakan, terserah milih soal yang paling mudah. Kelompok yang jawabannya paling benar adalah kelompok 1. Kelompok 1. Ibu mengasih hadiah kepada kelompok yang paling beban. Ini anak-anak. Masih Kelompok yang paling jawabannya nyeleneh adalah kelompok dari Mas Iswan. Karena mungkin tidak memperhatikan penjelasan dari ibu, jadi jawabannya sangat tidak tepat. Nah, terima kasih ya untuk partisipasinya. Oke, ibu akan membacakan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya adalah undang-undang ini adalah sumber hukum tertinggi dari semua produk di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya. Bahkan setiap tindakan pemerintah atau kebijakan pemerintah itu harus dilandasi
pada peraturan yang lebih tinggi dan pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini. Nah, sifat selain memiliki kedudukan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini juga memiliki sifat dan fungsi. Antara lain sifatnya yaitu rigid, tertulis, supel, dan singkat. Nah, selain kemudian berfungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini juga berfungsi sebagai alat kontrol, pengatur, dan alat penentu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang Ibu berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita menjadi lebih mengetahui kembali hukum yang ada di Indonesia. Nah, Ibu harap kalian tetap selalu mentaati peraturan dimanapun kalian berada, entah itu di sekolah, di jalan raya pun ada aturannya, di rumah kalian sendiri pun mesti ada peraturannya. Nah, Ibu harap materi-materi pembelajaran yang Ibu berikan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Minggu yang akan datang kita akan mempelajari mengenai bentuk pemerintahan negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan perilaku yang kurang baik. Teruslah belajar karena masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.